Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita balik lagi di pertemuan lab statistik untuk pertemuan ke-11 sekarang ya. Jadi kalau di sebelumnya di pertemuan 10 kita belajar untuk memilih mana model yang terbaik antara fixed effect, random effect, ataupun common effect untuk pengolahan regresi data panel. Sekarang di dalam pertemuan 11 adalah kita akan melakukan pengujian asumsi klasik di dalam IFIUS. Jadi kita akan melakukan pengujian ada normalitas, multikolinearitas, heterokedasitas, dan juga autokorelasi. Kalian bisa buka IFIUS-nya, program IFIUS-nya. Seperti biasa, kalian import data dari pertemuan sebelumnya, berarti pertemuan ke-10. Langsung saja ya. Karena saya sudah buat untuk data pertemuan 11-nya, jadi saya akan import data untuk data pertemuan 11. Kalian bisa import data dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 10. Sambil melihat video dari saya, kalian bisa buka modul di halaman 62. Nah, ini saya udah ada uji-ujinya ya, ada uji heterokedasitas, multikolinearitas, normalitas. Yang pertama, karena saya udah melakukan step di pertemuan ke-11, jadi saya udah punya hasilnya. Kalian boleh buka equation-nya yang sudah dibuat di pertemuan 10. Kemudian kalian pilih view. Untuk uji normalitas ya. Ini dilakukan untuk melihat apakah data terdistribusi dengan baik atau tidak. Di SPSS juga ada uji normalitas, ya pasti uji ini untuk uji asumsi klasik untuk regresi atau pengolahan data. Uji ini harus dilakukan untuk melihat apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat apakah datanya layak untuk diambil atau ditarik sebuah hasil untuk ditarik sebuah kesimpulan. Oke, langsung ya, view. Lalu kita ke residual diagnostik. Lalu kita klik histogram untuk normalitas. Oke. Saya lagi coba-coba dulu. Oke. Untuk menguji normalitas, kita menguji bagian yang kemarin sudah dipilih atau model yang sudah dipilih. Model yang sudah dipilih adalah model fixed effect. Jadi kita akan melakukan uji asumsi klasik berdasarkan model yang telah dipilih. Saya ulang step-stepnya, kalian buka di equation yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, tampilannya seperti ini ya, bukan tadi grafiknya. Equation yang sudah dibuka yang telah dibuat sebelumnya, kemudian kalian pindahkan dulu di panel option ke fixed effect karena model pilihannya adalah yang terbaik fixed effect. Setelah sudah dapat fixed effect, model fixed effect, kalian lakukan step untuk pengujian normalitas yaitu klik view, kemudian residual diagnostik, kalian pilih histogram normality test. Nah, di sini sudah ada untuk diagram atau histogram normality test. Kita lihat Jack-Bera probability-nya. Probability-nya adalah sebesar 0,640019. Ini artinya data ini terdistribusi normal. Kenapa? Karena untuk nilai probabilitas lebih dari 0,05 itu artinya adalah terdistribusi normal, lebih dari 0,05. Jadi kalau nilai probability-nya kurang dari 0,05, berarti data yang kalian gunakan atau data yang kalian
umumnya tidak terdistribusi normal. Ini kali ini adalah datanya terdistribusi normal. Oke, ini saya kasih nama ya, uji normalitas. Uji normalitas. Saya udah pernah kasih nama sebelumnya, jadi saya tambahin satu. Kalian cukup uji normalitas itu aja ya namanya. Sudah, untuk uji normalitas sudah selesai, datanya sudah terdistribusi normal. Nah, ini kalian kalau mau hapus variabel yang ada di sini bisa ya. Ini sekarang saya ajarin untuk hapusnya. Jadi karena uji normalitas yang ini saya sudah buat dan hasilnya kurang benar, jadi saya mau delete nih. Nah, ini. Caranya adalah untuk delete work file, klik yang mau dihapus, kemudian kalian delete. Klik kanan, delete. Kalian juga bisa rename nih. Ini saya mau kasih namanya uji normalitas aja. Klik kanan, rename. Kemudian untuk melakukan selanjutnya adalah kita akan menguji uji asumsi klasik untuk uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel bebas. Variabel bebas artinya adalah antar variabel independen ya. Antara si iklan dan SPG ada hubungan atau enggak, saling berhubungan atau enggak. Kita klik equation tadi. Kalian bisa klik estimate untuk mengembalikan tampilan ke awal. Nah, seperti tadi kita yang dipilih, karena yang dipilih adalah modelnya fixed effect. Jadi kita lihat dulu apakah optionnya, panel optionnya sudah fixed effect. Kalau sudah, klik OK. Kita lakukan step untuk uji multikolinearitas. Caranya adalah kalian klik quick, group statistic correlation. Nah, seriesnya adalah kalian lihat di sini nih. Ada penjualan, iklan, dan SPG. Kalian ketik aja penjualan, iklan tanpa tanpa huruf C atau intercept ya. Jadi langsung variabelnya aja iklan SPG. Nama ini harus sama dengan nama-nama ini. Tulisannya, misalkan kalian tulis variabelnya cuma IKA ya, berarti harus IKA di sini tulisnya. Atau kalian bisa klik ini. Kalau misalnya tulisannya ini sama persis, ini penjualan, iklan, SPG, nama variabelnya. Terus kemudian kalian udah listnya udah ditulis, klik OK. Nah, ini adalah hasil untuk kolinearitas atau uji multikolinearitas. Kita bisa lihat nilainya harus di bawah 0,8. Baru dia dikatakan bahwa lulus uji multikolinearitas. Kalau ini nilainya 1, karena kan dia antar penjualan dan penjualan, iklan dengan iklan nih. Pasti nilainya 1. Jadi yang dilihat adalah antar variabel bebas dengan variabel lainnya, misalnya iklan dengan penjualan, SPG dengan penjualan, ini iklan dengan penjualan, lihatnya gitu ya. Ini nggak ada yang nilainya di bawah, nggak ada yang nilainya lebih dari 0,8, berarti data yang kita running atau kita olah itu lolos uji multikolinearitas. Kalian bisa namain di sini, race name, uji multikolinearitas. Saya udah pernah buat ya. Uji multikolinearitas pada data ini juga sudah terpenuhi. Kita lanjut ke dalam uji berikutnya. Ini saya hapus soalnya data sebelumnya saya punya. Kita lanjut ke uji yang ketiga adalah uji heterokedastisitas.
Heterokedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan linear, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Untuk menguji apakah ada heterokedastisitas atau enggak, kita akan melakukan yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Sama nih di SPSS juga sudah dijelaskan ya sebelumnya. Apakah variabelnya itu heterokedastisitas atau homogen. Kita lihat. Ini tadi sama, kita pilih equation. Sama, model panel optionnya tetap fixed effect. Kita lakukan step-stepnya, ada view, terus actual fit residual, kemudian kita pilih actual residual graph. Nah, hasilnya adalah grafik di atas tidak tampak residual atau membentuk pola tertentu, maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Ini jadi polanya lain nih, nggak bikin pola misalnya lurus semua atau garis-garisnya sama. Nah ini enggak, ini karena polanya ngacak, berarti ini bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel yang kita teliti atau data yang kita teliti. Seperti biasa kita lakukan freeze dan naming, uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas. Udah oke. Saya udah punya ya, jadi saya nggak tulis lagi. Nggak boleh bisa namanya. Oke. Sudah. Jadi kita sudah melakukan 3 uji, yaitu uji normalitas, multikoliniaritas, dan heterokedastisitas. Dan yang keempat adalah kita akan melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi. Ini kalian bisa buka di halaman 64. Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi variabel yang ada dalam model prediksi atau perubahan waktu. Ini autokor ya, punya nggak hubungan autokorelasi? Kita bisa lakukan uji autokorelasi dengan melihat nilai DW, nilai tabel dan juga nilai DW hitung. Durbin-Watson ya. Kalian bisa buka ke halaman 64. Kita lakukan uji Durbin-Watson-nya. Tadi kita pilih equation-nya yang terbaik adalah seperti biasa fixed effect. Sudah sampai tampilan seperti ini. Kita lihat nilai DW-nya yang ada di dalam tabel. Nilai DW dalam tabel fixed effect adalah 3,702.454. Ini agak berbeda dengan yang ada di dalam apa nih namanya? Yang ada di modul ya. Tapi ininya sama. Kita lihat nggak apa-apa, nilai DW-nya adalah 3,702.454. Sekarang kalau kita sudah menemukan nilai DW di dalam tabel Ifuse, sekarang kita akan melihat nilai DW di dalam tabel Durbin-Watson. Atau kita lihat nilai DA dan DE. Kalian bisa buka halaman 74, halaman 73 dan 72. Dari halaman 72 dan 73. Di sana ada tabel Durbin-Watson, cara bacanya gimana? Seperti ini, kalian lihat di kita kan jumlah objeknya tadi 16, N-nya sama dengan 12. Kenapa? Tadi ada 3 variabel, kalian bisa balik lagi ke pertemuan sebelumnya, total N-nya, atau bisa lihat di observasi sini nih. Nih, kita N-nya adalah 12, observasinya adalah 12, terus variabelnya 3, itu ada variabel penjualan, iklan, dan SPG. Jadi kita lihat tabel DLDU,
di dalam tabel Dolbear Watson nilai DLW-nya berapa dengan objek atau N12 dan jumlah variabel 3. Coba saya coba buka Dolbear Watson ya tabelnya. Kalian bisa sambil lihat di halaman 72 juga. Ini adalah tabel Dolbear Watson untuk A atau tingkat signifikansi atau tingkat errornya 5%. Tadi nilai K-nya adalah 3, nilai N-nya adalah 12. Kita tahu di sini. Berarti 0 DL-nya adalah 0,6577 dan DU-nya adalah 1,8640. Kemudian kita lihat, tadi nilai DU-nya kan 3,7 ya. Karena nilai DW lebih besar daripada nilai DU, nilai DU-nya adalah 1,864, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi atau tidak ada autokorelasi. Untuk uji autokorelasi, kita melihat dibandingkan antara nilai DW dan juga nilai DU. Jadi ketika nilai DW lebih besar daripada nilai DU, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi atau tidak ada autokorelasi. Ini ya, nilai DW-nya kan, kalian bisa lihat nih 3,702. Tadi nilai DU-nya 1,864, berarti nilai DW lebih besar daripada nilai DU. Oke, pertemuan 11 sudah selesai. Tadi kita melakukan 4 uji normalitas terpenuhi, uji multikoliniaritas terpenuhi, uji heterokedastisitas terpenuhi, dan juga uji autokorelasi. Pertemuan 11 sudah selesai. Kalian bisa tanyakan nanti di sesi diskusi juga di kelas yang saya akan adakan secara online. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save ya. Setelah pengerjaan save dalam bentuk output tugas 11. Setiap pertemuan untuk mengerjakan tugas, lalu kalian save datanya, jangan lupa. Biar nggak running ulang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.